Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sebab di mana dua Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu, kaum keluargamu, dan tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita hanya mendengar sekilas dari warta Injil khususnya, seolah-olah Yesus itu hanya berbicara tentang etika orang duduk di tempat perhelatan atau perjamuan. Dan tentu saja, kalau bisa kita itu ingin duduk di tempat yang terhormat. Itu kenyataan. Tidak mungkin kita mau duduk di belakang, kecuali kepepet. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang Yesus hanya berbicara tentang etika? Etika duduk di tempat perjamuan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab suci selalu saja yang namanya kerajaan Allah itu diumpamakan tentang perjamuan. Entah perjamuan nikah atau pesta apa yang menggembirakan, yang orang di mana bisa bersuka cita. Ya. Nah, maka apa yang diutarakan oleh Yesus di sini bukan sekedar soal etika duduk di rumah perjamuan, tetapi lebih mau melambangkan orang yang datang dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, kalau kita datang ke dalam kerajaan Allah, lalu bagaimana sikap kita? Ingat, kita diundang oleh Allah. Berarti yang berkuasa tentang perjamuan itu, yang berkuasa mengatur perjamuan itu tidak lain adalah Allah.
Lalu akibatnya apa? Atau konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau kita masuk, kita tidak bisa menempatkan diri di mana. Tetapi kita harus tunduk kepada Allah yang mengatur. Sehingga saudara terkasih, perjamuan dalam arti sangat duniawi ini sangat berbeda dengan perjamuan ilahi. Kalau di dunia mungkin kita bisa mengatur diri, menempatkan diri mau duduk di mana. Tetapi di dalam kerajaan Allah, siapa yang tahu tempat yang terbaik bagi kita menurut Allah? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hal itu tadi ditujukan kepada para tamu. Yang kedua ditujukan kepada orang yang mengadakan perjamuan. Dikatakan dengan jelas, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, tetangga-tetanggamu yang kaya, dan sebagainya. Mengapa? Dijelaskan pula, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kamu. Padahal di dalam kenyataan di dunia ini yang berlaku. Sekarang aku mengundang kamu, besok kalau saya mempunyai hajatan, balas mengundang, balas membalas. Lalu Yesus menasihatkan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Saudara-saudari yang terkasih, kita sadar kalau orang membuat perjamuan, hajatan, perhelatan tertentu, walaupun mungkin sekarang sudah sangat berkurang, tetapi intinya di samping bersukacita, orang memperhitungkan untung rugi. Maka dulu yang terjadi seringkali, karena itu yang menjadi poinnya, orang akan mengadakan perjamuan atau perhelatan besar dengan cara, walaupun tidak punya uang, harus mencari uang. Dengan cara apa? Bisa dengan hutang. Dengan harapan setelah nanti hajatan selesai, mendapat sumbangan yang besar, sehingga bisa mengembalikan bahkan mendapatkan untung. Itu faktanya dulu demikian. Mungkin juga sampai sekarang ada praktek-praktek yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan apa yang diungkapkan oleh Yesus tadi sehubungan dengan soal kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan mencari keuntungan seperti itu atau balasan seperti itu, tetapi justru dikatakan dengan jelas, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bukan sekarang, tetapi akhir zaman, di mana akan ditentukan kita ini selamat atau tidak selamat. Masuk dalam kerajaan Allah atau masuk di dalam penyiksaan. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Nah, lalu bagaimana sikap kita sekarang? Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang menarik adalah, apakah kita hidup dalam kerajaan Allah itu baru menanti atau nanti saja ketika kita mau mati? Sehingga jelas kita harus membuat apa? Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita tahu kapan kita mati? Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Tetapi yang jelas akan mengalami bahwa kita ini meninggal dunia. Sehingga saudara terkasih, kalau kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia,
Seharusnya kita mempunyai persiapan sejak dini. Sejak kapan? Sekarang. Persiapan yang bagaimana? Persiapan kita pertama-tama harus tahu. Hidup di dalam kerajaan Allah itu bagaimana? Ya seperti tadi yang diungkapkan oleh Yesus. Bahwa yang mengatur nanti adalah Allah. Lalu yang kedua, kita harus berbuat sesuatu, bukan mencari balas di dunia ini, tetapi mencari balas nanti, di akhirat nanti. Nah, lalu berbuat apa senyatanya? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tahu seperti itu, kita harus sejak dini, sejak sekarang, menempatkan diri hidup di dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kehidupan ini, kita sebagai orang beriman harus tunduk pada aturan-aturan ilahi. Bukan mengatur sendiri. Memang permasalahannya adalah selama kita hidup di dunia ini, kita sudah dididik sejak kecil supaya kita mandiri. Artinya apa? Supaya sejak kecil anak ini sudah mandiri yang nantinya diharapkan bisa mengatur sendiri secara dewasa. Itu yang diharapkan. Tetapi sebagai orang beriman, sampai kapanpun kita tidak bisa mandiri. Mengapa? Karena tujuan kita adalah keselamatan, bukan kehormatan. Tujuan kita supaya kita tidak mandiri, tetapi supaya kita tetap tergantung pada Allah. Itulah keselamatan. Sehingga dengan demikian menjadi jelas bagi kita, walaupun kita sudah dewasa secara fisik, sudah tua menjadi seorang manusia, kita harus tetap taat kepada Allah. Allah lah yang akan menempatkan kita ini sebagai orang terhormat atau tidak, sebagai orang yang berbahagia atau tidak, orang yang selamat atau tidak. Nah, lalu syaratnya untuk mencapai itu, saudara-saudari yang terkasih, justru terjawab dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu mengadakan perjamuan siang atau malam, jangan mengundang ini, itu, dan sebagainya mencari balas, tetapi orang-orang yang tidak bisa membalas. Artinya apa di sana? Kita bukan mencari keuntungan material, mungkin juga finansial, duniawi. Bukan itu tujuan kita. Sekali lagi, kita memang ada problema, persoalan. Mengapa? Karena kita selalu saja setiap hari itu kan dihantui oleh saya punya uang atau tidak. Saya harus mencari uang untuk makan. Sehingga itu yang kita kejar. Sementara Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu mengundang, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, lumpuh, dan buta. Karena mereka tidak bisa membalas. Artinya apa? Kalau kamu berbuat sesuatu menyukakan hati orang lain, dasarnya adalah kasih, bukan yang lain. Kalau kita memberi bantuan kepada orang lain, dasarnya tidak lain, kita harus digerakkan bahwa belas kasih dan kasihan itu ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga perbuatan baik kita, pelayanan kita, sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang akan diganjar atau dibalas oleh Allah pada akhir zaman, di mana kita akan dimasukkan pada golongan orang-orang yang bisa masuk dan duduk di dalam kerajaan Allah seturut kehendak Allah. Lalu kita mulai bertanya, apakah ini tidak sulit? Ya memang sulit. Karena sekali lagi, seperti yang tadi saya katakan, selalu saja ada dua kepentingan antara duniawi dan surgawi yang saling bertabrakan. Saya harus memilih mana? Saya harus mendahulukan mana? Nah, kita sebagai orang beriman, yang tentu saja dewasa di dalam iman, kita harus tetap memilih apa yang dikehendaki Tuhan,
bukan hanya yang dikehendaki oleh diri kita. Kalau kita berani mengutamakan apa yang dikehendaki Tuhan, bisa jadi dalam kehidupan kita ini seolah-olah tidak memperoleh apa-apa. Seperti gambaran kalau mengundang orang miskin, orang buta, dan orang lumpuh. Tetapi anugerah Allah itu justru akan diberikan kepada kita nanti pada akhir zaman yang berupa keselamatan. Maka pertanyaan terakhir adalah, kita sebagai orang beriman, sekali lagi, apa yang kita cari? Hidup bahagia di dunia atau hidup bahagia nanti di mana kita akan masuk dalam kerajaan Allah, hidup bersukacita bersama dengan Allah. Pilihan tetap ada di tangan kita. Dan yang menentukan itulah diri kita. Tentu harapannya adalah sebagai orang beriman, kita harus selalu mengikuti apa yang dikehendaki Allah dengan cara Allah itu harus meraja di dalam hidup kita, sehingga sejak kini kita sudah merasakan sebenarnya bahwa kita hidup dipimpin oleh Allah. Atau dengan kata lain, kita sebenarnya sudah merasakan bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah, yakni berpusat pada sukacita yang diberikan oleh Allah, bukan karena kehebatan kita secara duniawi, kita menjadi orang sukses, terhormat, dan ternama. Itulah yang seharusnya memimpin kehidupan kita di dunia ini sebagai orang beriman, sehingga tidak ada penyesalan nantinya kita ketika hari H itu mendatang atau datang menghampiri kita semua.